berkepentingan tolong di mute sama off cam, dan nanti kalau misalkan pemateri lagi ngejelasin tolong jangan dipotong ya. Kalau misalkan dipotong itu kemungkinan bakal langsung di kick. Oke. Aku PMS. Ya, mulai yuk. Bentar. Selamat malam semuanya, kembali lagi di kegiatan Meet and Draw yang ke-6. Bagi yang belum kenal, salam kenal, aku Azam dari Drawing Community. Aku di sini sebagai moderator yang membuka kegiatan ini. Dan tentu saja kita ditemani oleh owner kita yang biasa saja, yaitu Aziz. Semuanya say hi ke Kak Aziz ya. Kak Aziz gitu. Halo Adam. Halo semuanya, selamat malam. Selain owner kita nih ada siapa lagi nih? Aduh, siapa itu ya? Nggak kenal. Apakah ada perwakilan partnership di sini? Kita lihat. Perwakilan partnership. Saya maksudnya aku. Oh, sabar. Kamu ntar dulu, sabar ya. Oke, ini selain ada owner, kita juga di sini ada. Aku di sini ditemani sama email sebagai moderator kedua. Semuanya say hi ke email. Halo Mel. Ngomong dong. Halo Jam. Halo. Dikit. Oh iya. Oh iya. Tuh. Kan gitu kan. Tadinya. Masa tadi tuh gini loh Podin. Jadi imo banget. Kayak aman ya, kamu aman. Jidat. Bisa jidat. Iya, jidatku jenong guys. Oke, lanjut ML. Buat informasi aja, partnership PBC udah ada 9 gitu. Salah satunya udah sukses. Event bareng sama di kemarin, event sekitar Agustus. Alhamdulillah udah sukses. Ya, doain lagi kita bakal ada event battle art mungkin. Aku juga mau nawarin teman-teman, ada yang misalnya mau jadi jurnal tulisan untuk membantu keuangan untuk hadiah dan apa kita. Jadi nanti kita bisa ngobrolin bareng-bareng karena kita masih perlu support di situ. Kalau kalian juga pengen support dari segi keuangan DC, kalian bisa lewat traktir ya. Ada nanti udah kita share, tapi kayaknya belum banyak yang tahu soal link traktirnya BC ya. Nanti bakal di share lagi. Dan yang baru itu kemarin ada Booster Talk dan Artem. Jadi kalau Booster Talk ini buat teman-teman yang mungkin suka suka sharing-sharing, mau mengembangkan diri, di situ banyak seminar-seminar gitu. Jadi kalian bisa join Booster Talk kalau tertarik. Dan di sini memang kalau info dari Bang Ajis, Booster Talk itu kebanyakan memang usia-usianya orang-orang yang sudah di dunia kerja. Jadi kalau kalian mau mencari orang-orang yang bisa ngasih masukan, itu bisa ke sana gitu ya. Dan ada Artem, sebenarnya ini sama art community juga kayak DC, tapi mereka ini lebih ke mengembangkan ide gitu arahnya. Jadi kalian bisa join ke sana. Dan salah satu partnership kita itu adalah ini, leadernya itu pemateri kita hari ini. Jadi pemateri kita hari ini tuh juga partnership DC gitu, keren banget. Sepertinya itu aja yang bisa aku sampaikan biar nggak panjang-panjang, biar waktu
kalian nanya-nanya juga bisa lebih leluasa gitu ya. Nah, dikirim tuh Bang Ajis, kalau soal duit cepet ya. Nah, ada tuh ya, udah di spill. Kalau ini suaraku udah jelas belum? Coba cek. Masih gema nggak? Masih gema nggak? Enggak. Oke. Nanti aku Oke. matiin mic aja. Tapi ini masih gema nggak? Enggak kan? Enggak aman. Enggak. Oke. Ayo kita sambut pematerinya. Iya, lanjut. Lanjut. Saya udah dipersilakan ngomong. Bisa pergi. Wow. Iya, oke. Ya, jadi kenalkan saya biasa dipanggil Pisang. Jadi orang-orang online kenal saya Pisang. Saya ini dari salah satu partnershipnya DC, owner dari grup Uni Amelior Desin. Amelior Desin ini grup komunitas gambar yang mungkin saat ini ramenya jadi rame kayak forum buat bertukar pendapat itu, dan bertukar pendapat itu kayak baik itu tentang art maupun tentang out of topic lain seni, tapi itu benar-benar beragam banget dan kami suka buat deep talk kayak ngomong yang serius-serius gitu. Ya kadang juga berat-berat tapi ya gitulah. Tapi di sana kami juga suka bagi-bagi ilmu, kayak bagi-bagi tutor. Soalnya di sana tuh banyak banget mastahnya guys. Jadi kayak mulai dari sebut nama nggak ya? Nggak usah deh. Tapi ya itu banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di uni. Dan sekarang saya akan membagikan sebagian kecil dari apa yang saya punya. Langsung mulai aja ya, nggak apa-apa. Mau langsung mulai? Gak mau perkenalan lebih lanjut dulu nih. Perkenalan apa lagi? Pisang Belajar gambar dari kapan? Yang gitu-gitu. Kalau gambar secara umum gambar aja sih, mungkin ya dari kecil jadi memang hobi gambar. Tapi kalau secara serius belajar anatomi itu saya kira-kira udah 2 tahun dari satu lebih. Oh, udah 2 tahun nih, bener udah 2 tahun. Dari sekitar Juli 2020 itu saya mulai serius gitu belajar anatominya. Ya sampai sekarang. Tapi sekarang fokusnya lebih ke arah value sih. Cuma kalau masalah bagi-bagi ilmu tentang anatomi saya masih lancar. Oke. Halo, Pisang. Hal apa sih yang ngebuat kamu fokus untuk menggambar sampai saat ini? Hal pertama yang bikin kamu fokus gitu. Aku pengen ngedalami di bidang ini nih. Itu apa sih kira-kira? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau masalah fokus, sebenarnya agak hanya berdasarkan karena waktu itu saya benar-benar suka gambar dan kayak cuma benar-benar pengen jadi komikus gitu. Waktu itu emang pikiran saya pengen bikin komik, pengen jadi komikus, dan jadi saya kayak pengen benar-benar improve gitu, gimana caranya biar saya jadi benar-benar jago di bidang gambar. Karena kayak saya waktu itu lagi zaman ambisiusnya gitu, ambisnya gitu. Jadi belajar anatomi itu kayak saking seriusnya banget gitu sampai 2 tahun kebablasan. Tapi ya gitu, dengan saya tuh belajar maksudnya ambis di gambarnya tuh dengan cara
dengan urutan yang menurut saya anatomi didahulukan gitu. Jadi ya saya belajarnya anatomi dulu, maksudnya di situ dulu. Gitu. Oke. Kalau komikus favoritmu itu siapa sih? Kalau aku kan dulu itu aku sukanya di ini dari Sweta Kartika, tau nggak? Oh, Sweta Kartika pernah denger sih, cuma masih agak lupa-lupa. Kalau kamu siapa? Kalau saya dulu tuh waktu zaman baru baru akrab dengan dunia komik itu waktu saya kelas 5 itu kayak saya baca-baca webtoon gitu-gitu. Terus saya suka banget sama gambarnya Alicia Huang. Mungkin yang pernah namanya karena itu komikus itu rada bermasalah sih. Ya intinya dia kena kasus tapi itu kayak apa ya? Tergerak atau kayak terinspirasi banget sama style gambarnya. Cara gambarnya tuh kayak semi realis gitu dan itu saya suka banget. Terus dari webtoon itu berkembang ke saya mulai baca-baca webtoon atau komik-komik lain. Terus kalau dari komik manga ke Jepang itu saya suka Takehiko Inoue, itu yang bikin Vagabond yaitu. Sama siapa lagi ya? Kazui Nabe ini bikin Denjin N, Apocalypse no Toride, sama apa lagi? Shokureo Jinrui. Mungkin manga yang aku sebutin tuh kayak nggak seterkenal itu gitu, cuma aku bener-bener suka aja gitu ya. Dan sekali lagi gambarnya balik lagi ke semi realis dan detail dan mainnya tuh kayak di line work gitu. Saya suka banget yang kayak gitu. Ini suaraku masih gema kah? Enggak kok. Oh enggak, oke. Kalau kegiatan Pisang saat ini tuh lagi ngapain sih? Masih sekolah kah? Masih kuliah kah? Atau freelance gitu? Kalau itu saya sekolah, masih SMK kelas 2, baru naik kelas 2. Ya kalau masalah ngomongin freelance ya sambil buka-buka komis juga karena kan namanya aja anak kos, jadi butuh pemasukan lebih pemasukan ekstra kalau lagi di akhir bulan atau apa. Jadi ya saya kadang buka-buka komis kecil-kecilan gitu, atau kadang saya suka sembunyi-sembunyi karena takut belum bisa nanganin karena kadang kan suka rame gitu, dan sayanya jadi kewalahan gitu. Sementara di sekolah udah ada tugas-tugas, ada kegiatan OSIS dan lain sebagainya gitu. Jadi ya saya masih sekolah. Wih, keren banget ya. Udah apa sih, kelas 2 SMK udah bisa sebagus itu gitu gambarnya. Ini buat kalian yang pengen ngebut improve-nya, ayo kita abis ini nyimak materinya Pisang, sekalian praktekin gimana sih cara ngegambar torso anatomi laki-laki dari sampai kaki. Oke. Ya, boleh lanjut ke materinya Pisang. Ya, kita ngomonginnya low. Jadi ini mulai dari pinggul sampai kaki kan ya. Jadi sebelum saya ngasih materi, saya bagiin materi. Pertama ada disclaimer dulu. Jadi di sini kita ngomongin tentang anatomi dasar ya. Jadi kita nggak akan bahas tentang gimana anatomi dan otot dasar. Jadi kita nggak akan bahas ke arah gimana jadinya kalau tubuh-tubuh ini yang saya akan terangkan itu bakal dipengaruhi lemak atau bakal dipengaruhi proporsi-proporsi yang tidak pada umumnya, seperti adanya cacat atau maksudnya saya disabilitas atau dan segala macam. Jadi ini untuk anatomi dasar yang umum ya, maksudnya yang normal gitu.
Lalu disclaimer kedua, ilmu dasar ini saya ambil dari ilmu anatominya realis, tapi dapat diaplikasikan secara universal atau secara umum. Jadi nggak cuma yang style realis atau semi realis aja yang boleh atau bisa terapkan cara-cara ini. Lalu yang ketiga, meski topik utamanya itu tentang anatomi cowok, sebagian besar yang bakal saya sampaikan itu sifatnya juga sama-sama universal atau umum, kecuali saya sebut khusus buat laki-laki gitu. Langsung aja ya, biar kita mulai, biar mempercepat waktu. Yang pertama kita bakal bahas dari atas ke bawah dulu ya. Lalu nanti ada dari perbagian ini nanti ada tentang anatomi atau proporsi. Kita bahas yang pertama di pinggul. Di pinggul ini kita kenalan dulu ya pertama-tama dengan batas antara pinggul dan paha. Karena batas antara pinggul dan paha yang benar itu seperti ini ya. Maksudnya kita akan coba samakan persepsi dulu, karena banyak yang saya lihat itu banyak yang masih kurang tepat di bagian ini. Kalau gambar potongan pinggul itu malah jadi ketinggian dan pahanya jadi tumbuh dari samping gitu. Ini pinggul, ini paha. Yang lebih tepat adalah yang ini. Ini kurang tepat. Oke. Alasannya kenapa bisa seperti itu adalah karena kalau kita lihat dari struktur tulang, ini kan pinggul ya, struktur tulang pinggul. Paha itu tumbuhnya dari bawah sini. Seperti ini ya. Dari bawah sini kan maksudnya kalau tulang pahanya tumbuhnya di bawah, berarti kita bisa sambungkan bahwa ke bentuk proporsi ini. Seperti ini ya tulangnya. Gambarnya kurang jelas nih. Nah, sementara kalau kamu ngiranya pinggul itu ada di atas banget kayak gini, sementara pahanya tumbuh dari samping, nanti jadinya di struktur tulang itu jadi tumbuh di sini tulangnya. Ini sekilas mirip, tapi ini bakal jadi kurang tepat. Karena harusnya tumbuhnya lebih ke bawah dan lebih bengkok ke dalam. Nanti kita juga bakal bahas tentang kebengkokan ini. Tapi di sini aku juga mau ngenalin bahwa tulang kita tuh kalau nyebutnya, potongannya tuh nggak lurus. Jadi kalau misalnya yang lebih pasnya itu tulang paha itu kayak ngarah ke dalam, dan tulang betisnya dua ini itu lurus. Tapi nanti akan kita bahas tentang ototnya. Ini juga kalian bisa ngebuktiin ini dengan cara kalau ingat-ingat sikap berdiri sempurna. Kalau pas upacara itu, kalau berdiri sempurna kan biasanya di tengah-tengah lutut di bagian sini itu kan kayak sakit gitu kan, kalau berdirinya kelamaan. Nah itu karena ujung tulang paha ini saling bersentuhan, saling kayak tabrakan gitulah istilahnya ya. Sementara di bagian sini malah nggak terlalu sakit gitu, karena nggak ada tulang yang nubruk di sini gitu.
itu tentang batas antara pinggul dan kaki, ya pinggul dan paha. Lalu bentuk bentuk dasar sambungannya ya. Kalau tadi itu bentuk dasar bagiannya, maksudnya kayak cara pembagiannya gimana. Kalau ini tentang sambungannya. Ini kita ngomongin sambungannya. Banyak orang yang masih, kalau gambar anatomi, sekali lagi kita nggak ngomongin masalah pakaian ya. Kita ngomongin anatomi orang yang nggak berpakaian. Itu ada jaraknya di. Oke, di sini ada jarak. Sementara yang sering aku perhatikan itu terjadi seperti ini. Gak ada jarak. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi di bagian tulang tadi, struktur tulangnya, tulang paha itu tumbuh di bagian bawah, tapi bawahnya tuh juga nggak pas di bawah banget, bukan seperti ini ya. Kalau kayak gini kita kayaknya nggak agak nggak normal. Ya intinya bukan kayak gini kan. Kalau kamu gambarnya masih lurus begini, kayak masih tajam gini, apalagi kalau tidak berpakaian, struktur itu bakal jadi kayak gini. Dan ini tidak normal, ini bukan manusia, oke? Yang manusiawi itu bahwa tulangnya itu tumbuh di sini. Dan seperti yang bisa kalian lihat di tengah sini ada jarak. Inilah yang aku maksud sebagai jarak antara kaki. Iyalah, kalau nggak ada jaraknya gimana? Lalu yang bikin kelihatan jaraknya tuh seolah-olah hilang, itu bisa jadi karena adanya lemak. Lemak itu kalau numpuk itu bisa bikin jaraknya itu kelihatan hilang, tapi nggak bener-bener hilang, jadi kayak cuma kelihatannya doang. Lemak ini bakal numpuk di antara pinggul, seperti yang udah dijelaskan tadi, pinggul atau paha. Bukan di antaranya. Antara pinggul sama paha ini kan ada kayak apa ya, area yang anggap aja kayak semacam sendi. Nah, anggap aja itu sendi. Kita sebut saja area perbatasan. Di sini ada perbatasan. Ini juga perbatasan nih. Lemak nggak ada di bagian perbatasan ini. Ini pasti bakal ada lipatan. Karena ya emang kayak gitu. Di sini tempatnya tuh lipatan. Jadi bukan, lemak tuh nggak mungkin berkumpul di sini. Sehingga hal itu mendukung argumen bahwa lemak bakal ngumpul di paha dan jarak di antara kaki tetap ada. Cuma ketutupan aja gitu. Oke. Itu dari pinggul. Dari pinggul kita sudah selesai, lalu lanjut ke paha dan betis. Di paha dan betis, satu ketinggalan, maaf ya guys. Kembali lagi ke pinggul dulu, bahwa pinggul cowok lebih kecil dari pinggul cewek. Hal ini adalah satu-satunya pembeda pada struktur laki-laki dan perempuan, yang mana pembeda ini asalnya tuh udah dari mutlak, dari tulang kita sendiri gitu. Jadi kayak udah bener-bener nggak bisa diubah lagi. Apalagi ini ngomongin
ini kalau ngomongin tentang struktur dewasa ya, struktur wanita dewasa dan pria dewasa. Jadi bahwa tulang pinggulnya cewek, kalau kita gambar cewek itu bentuknya bakal jadi kayak hourglass, jam pasir. Pundaknya bakal lurus dengan pinggul. Lebar pundak sama dengan lebar pinggul seperti ini. Ini kalau cewek. Sementara kalau cowok, masalah lebar pundaknya bukan jadi fokus bicaraan kita ya, karena lebar pundak tuh relatif dan kita lagi ngomongin lower body. Kalau cowok itu ketika pundaknya diluruskan ke bawah, pinggulnya pasti akan jadi lebih kecil. Pinggul beda sama pinggang ya BTW. Jadi badannya tuh bakal kelihatan lebih lurus. Ataupun kalaupun dia pinggangnya kecil, dia bakal nggak bakal semencolok punya cewek. Jadi bentuknya jauh lebih kotak atau segitiga terbalik. Gini. Jadi di sini ada jarak antara lebar pinggul sama lebar pundak. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke paha dan betis. Pertama, panjang paha dan betis itu beda. Paha sama dengan betis ditambah tinggi telapak kaki. Maksudnya gimana? Kayak gini. Misalnya ini paha ya, bukan paha ayam. Ini paha, panjangnya itu sama dengan betis tambah telapak kaki. Oke? Jadi lebar betis itu sendiri itu kayak sekitar berapa ya? 3/4-nya paha. Jadi iya, kalau kita bisa bilang bahwa betis itu lebih pendek daripada paha. Karena yang sering terjadi kesalahan itu bahwa orang ngiranya paha sama betis. Jadi telapak kakinya nggak kehitung gitu, ketinggalan. Ini kurang tepat. Oke? Jadi panjang paha tidak sama dengan betis. Ini salah. Lalu lanjut tentang alur otot. Alur otot ini flow otot kaki. Kalau sesuai struktur tadi, mari kita ingat-ingat lagi ya, bahwa strukturnya itu bentuk tulangnya nggak lurus dalam arti ya lurus sih, tapi masuk ke dalam gitu tulang pahanya, kayak gini. Hal ini menjadikan kaki kita dari depan secara otot itu alurnya bakal kayak huruf X juga. Nih, maksudku, coba perhatiin lagi ya. Atau mungkin bisa di screenshot dulu buat di save nanti. Ini kan nyaris kayak huruf X. Nggak parah banget, tapi intinya di atas tuh kayak gebak gitu ya. Nah, di sini bakal ada hubungannya sama otot kaki.
bahwa kaki dari depan itu bentuknya bakal jadi kayak gini. Aduh, kebesaran. Di sini kita bisa lihat bentuk yang mirip X tadi. Jadi tulang itu dari luar ke dalam, ketemu di bagian tempurung lutut. Dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Sementara yang betisnya, tulangnya itu sebenarnya lurus sih. Cuma ototnya karena ada otot di belakang ini, jadi dia melengkungnya di belakang juga. Atau istilahnya kayak ngintip gitu ya dari samping. Tapi itu masalah lain, kita nggak akan bahas itu sekarang. Tapi yang secara khusus bakal aku highlight adalah dari samping. Karena dari samping itu banyak banget yang kalau bikin kaki itu kayak cuma udah. Sementara itu tuh kayak terlalu kaku gitu, kayak flow-nya tuh hilang, kayak sisi alurnya tuh hilang gitu. Sementara gimana yang alurnya tuh kelihatan kayak gini. Di sini kita bisa melihat poin utamanya itu bahwa paha otot kumpul di depan seperti ini ya. Betis otot belakang. Udah bisa kelihatan? Maksudnya kayak udah bisa paham cara apa ya? Secara sederhana kita bisa digambarkan, coba praktekkan dengan cara kayak gini. Coba gambar satu lurus, satu lagi lurus, melengkung, kasih kaki. Udah. Kira-kira bentuk sederhananya kayak gitu. Jadi di depan ini dia karena ada tulang kering, betisnya tuh jadi lurus. Sementara di paha belakang dianya gantian yang lurus. Melengkungnya jadi kayak bentuk S. Tapi ini hanya perumpamaan ya, jadi maksudnya bentuk kaki beneran nggak kayak gini. Hanya biar gampang aja ngertinya. Gitu. Lalu di sini akan bahas juga sedikit tentang styling. Karena kan tadi saya sempat sebut kalau ini dasarnya dari anatomi realis. Gimana caranya buat terapkan anatomi, terapkan cara ini, terapkan flow seperti ini ke dalam style anime ya. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Di sini kita bisa lihat kalau ini style anime ya bisa diamati dari panjangnya yang panjang banget dan kurusnya yang kurus banget. Tapi di sini aku gambarnya tetap mengikuti tips tadi bahwa paha otot depan betis otot belakang. Kita bisa lihat di sini. Mungkin mungkin ini tuh nggak terlalu kelihatan melengkungnya gimana. Tapi memang justru menurut aku pribadi seninya tuh justru di situ. Gimana caranya biar kita tuh bisa
tetap ngasih flow dan kedinamisan ke dalam gambar gitu. Jadi meskipun nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dia mati itu dia bakal mengalir dengan halus gitu. Nih paha ototnya di depan, betis ototnya ke belakang. Ini juga betis ototnya ke belakang. Udah bisa ngamatin? Kurang lebih gitu. Ini boleh sambil dicoba-coba gambar juga ya. Jadi siapa tahu langsung dapat pencerahan. Ya, kita bisa lanjut. Kita bakal sampai ke bagian terakhir, yaitu tentang telapak kaki. Ini kayaknya yang agak susah nih, karena banyak yang mungkin masih, bukan banyak ya, kayaknya banyak yang masih kesulitan di sini, karena dulu saya juga sulitnya di sini. Telapak kaki. Oke, pertama kita bakal memfokuskan diri bahwa telapak kaki ini basically bentuknya tuh segitiga, bentuk dasar. Tapi bentuk dasar segitiga ini maksudnya hanya untuk sisi depan dan sisi samping. Itu yang siku-siku, yang salah satu sisinya 3, 4, 5 yang itu, yang bentuknya kayak gitu. Nah, itu bisa diputer-puter buat jadi kaki, tapi kakinya cuma dari samping. Udah. Nanti dulu dah. Kita intinya dari samping itu bentukannya tuh kayak cuma tetot, tet. Terus udah lanjut ke betis, lanjut ke paha, tetot, tet. Udah. Oke. Bentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu tentang kalau dari sisi atas, dan bawah itu bentuknya tuh kan ruwet tuh. Ruwet tuh maksudnya kayak kan ada jari, terus di sini ada lengkungan, ini ada itu. Itu tuh kadang tuh kayak suka bikin bingung. Kayak apa ini coy? Oke, dari sini kita bisa simpelkan ke bentuk kayak peti mati, coffin. Terus disimpelkan lagi ke bentuk toeng. Iya guys, literally cuma gitu doang. Cuma toeng. Nanti kalau bikin perspektif jadinya kayak kan banyak tuh perspektif kayak di webtoon tuh kan ada yang suka nonjolin mukanya, terus dari sampai kaki itu kakinya tuh kecil banget gitu, jadi nggak kelihatan, kayak cuma toeng. Atau ya kira-kira kayak gitu doang kalau dari atas sama bawah. Tapi di sini aku punya tips yang menurut aku tuh life changing banget gitu, dan menurut aku tuh kayak berguna banget. Dan karena sebenarnya ini saya berlaku buat seluruh tubuh ya, maksudnya nggak cuma kaki doang. Tapi karena kita lagi bahas lower body, jadi kita akan fokus nyontohin pakai kaki. Tipsnya di sini adalah
fokus pada siluet. Maksudnya kayak gimana? Di tadi, waktu aku gambar di bagian kaki itu punya dari depan tadi, kan ada sempat ku gambar jari gini nih. Nah, bagian jari ini, anggap aja kita sebut sebagai alas. Lalu bagian belakangnya yang tinggi ini, punggung telapak kaki itu kayaknya sebutannya kepanjangan. Kita sebut sebagai tumit. Udah. Fokus pada siluet ini, aku suka nyebut ini dengan teknik pantofel atau cara pantofel, yaitu dengan anggap bahwa kaki manusia, apalagi dari atas atau bawah yang bentuknya tuh kayak nggak jelas gini, kayak apa ini, yang banyak lekuk-lekuannya, yang apa, itu dianggap seperti sepatu pantofel yang mulus dan cakep, kayak wow gitu. Anggap aja kayak sepatu pantofel. Kalian ada yang nggak tahu sepatu pantofel nggak? Kebetulan aku tuh udah nyiapin. Hahaha. Seperti itu ya guys ya. Ini kalian kalau nggak tahu sepatu pantofel, ini sepatu pantofel. Ini kan jadi apa ya, dari bentuk kaki yang seperti saya ini, tada. Ini kan ruwet banget kan, kayak kita tuh nggak mungkin kita tuh gambar kayak gini, ini apa ini. Oke, jadi mending bayangin seperti ini, mulus, rapi, dan indah dan mudah gitu, lebih mudah untuk dibayangkan. Oke. Anyways, kita lanjut. Sebentar, oke. Ya, gimana caranya buat jadi mikirin kaki itu kayak pantofel adalah dengan mana tadi? Oh ya, ini kameranya nggak pas. Adalah dengan ngebagi kaki itu jadi dua tadi, antara alas dan tumit. Alas dan tumit, kayaknya rada kurang tepat. Saya sebut aja ini depan. Depan tumit. Karena alas itu ada di bawah ya. Nah, terus jadi kita ada 3 bagian nih. Alas, tumit, sama alas. Dan ini depan. Terus prakteknya gimana? Prakteknya tuh simple banget. Aduh, kertas. Prakteknya tuh cuma ini, kalian sambil gambar-gambar juga boleh ya. Jangan lupa, maksudnya ya buat ngingetin aja. Oh iya, tapi buat kalian yang ikutan gambarnya boleh nyetor di grup, terus tag salah satu dari kita ya, dari admin gitu, soal buat didokumentasi. Oke. Atau upload di Discord juga boleh, di room yang hasil meet and draw ada. Kalau yang belum masuk grup, ayo masuk. kita selalu open kok. Ya tuh yang belum, yang pada lagi nyari GC art, bingung mau yang apa, bisa pilih DC atau partnershipnya yang lain yang nggak kalah kerennya dong. Iya, atau grupnya sang. Oh iya nih, sebentar lagi kita masuk ke sesi Q&A ya. Buat Iya, kalian yang mau karena nanya-nanya silahkan drop di bawah. Betul, yang punya banyak pertanyaan dipersilakan. Terus dibacain sama Salma. bentar. Ada. Ya, kenapa pisang? Mbak Salma ya. Kita balik dulu fokusnya ke telapak kaki tadi. Kalau kita udah bisa lancar bikin
siluet 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 kaki ini kita bisa apa ya, langsung langsung transform aja ke bentuk sepatu-sepatu yang kalau kakinya pakai sepatu sih, kan kebanyakan pakai sepatu ya. Misal kalau mau jadi sepatu hak tinggi, tinggal dibikin high heels, atau bisa dibikin dari awal juga kayak gitu. Atau kalau kalau makanya tadi cara ini ku pakai ku sebut sebagai cara pantofel karena paling paling gampang setelah 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 pakai ini ya dijadiin pantofel. Bisa lihat contoh penerapannya juga di sini. Cara sepatu-sepatu pantofel ini aku gambarnya pakai cara tadi yang cara pantofel. Jadi di sini kita bisa lihat dia ada alas, ada depan, ada alasnya di bawah, dan ini bagian tumit. Ini depan, alasnya di bawah, dan dia tumit. Nih, tumitan di belakang, alas di bawah, sini depan. Gitu guys. Jadi sekian dari saya. Berarti intinya tips yang menurut saya paling penting banget itu yang terakhir sih, yang tadi fokus pada siluet. Karena untuk kalau fokus pada siluet itu kita bisa ya kita nggak usah bayangin, oke? Aman. Oke gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Silakan untuk buat sesi pertanyaannya. Oke, ini
Pertama bakal ketutupan sama betisnya yang di depan. Sementara kalau yang di depan bakal cuma kelihatan kalau yang paha yang dinaikin, ya yang dinaikin, kaki yang dinaikin. Salah, apaan sih? Kaki yang ditimpuk tuh maksudnya kaki yang tidak diapain ini? Ditindih, dihimpit apa? Dia ngelek lagi. Ya pisangnya nolak. Oh ini dari tadi aku diem aja. Keluar pesan berarti. Soalnya nikmatin banget cara ngejelasin. Iya, ini tadi aku ikutan gambar. Kelihatan gak gambarnya? Enggak. Agak kelihatan. Gambarnya jadi hijau. Tadi tuh lu nggak bakal Ada enak aja. Kelihatan gak sih? enggak, karena layar lu segini di gua kan gua ngepin di pisang. Udah di jam lu juga bergerak nyerah aja. Agak kelihatan. Ya udah lah. Maksa. Nah dia balik. Ya. Mana nih? Oh enggak, pergi lu. Hah? Lama lagi. Dia tinggalin nih pasti. Sepertinya ada kendala di jaringan ya. Tapi ini udah pada puas kan ya sama penjelasan pisang. Soalnya penjelasannya tuh enak banget sampai kita berdua juga bingung mau nimpalin apa. Waduh, Apakah kuotanya habis? wah, sepertinya iya. Jaringan Telkomsel, kayaknya dia makin udah dosan. tinggal 7 menit. Ya kita nggak vote bareng sama ini dong. Nggak foto bareng pisang tadi. Kita gak ini yang suara nyanyinya kedengeran nggak? Well, Denger, aku denger. nanti bisa dikecilin kan di record? Mungkin bisa ya, bentar ya. Ya aku usahain deh. Ya udah, jadi gimana kita mau tutup aja acara hari ini karena waktunya juga udah mepet. Kita takut kemalaman juga. Jadi sepertinya sekian untuk hari ini. Fun banget belajar hari ini. Aku mau makasih ke pisangnya tapi dianya nggak ada gitu ya. Kayaknya kuotanya habis sih. Iya, 7 menit lagi. Tinggal foto bareng aja. Coba, iya, coba Jis beliin dulu. Iya tuh. Bapak ketua atau ada yang mau pakai wifi aku? Sendinya ongkos desain. Mana jaket? Mana kaosnya? Itu kaos apa? Ayo. Kotor aja kaos Dede. Ya, teman-teman yang mau ikut foto silakan. Iya, iya. Ini saya ada kan? Belum, Bagus, minta belum. tolong fotoin. Halo Dek Rara. Kumat deh. Iya, makasih Kumat semuanya. ya. Sudah ramein. Terima kasih. Mungkin Ayo yang mau foto. Oke. Bang Gibran, Oke Bang. foto dulu. Ada Bang Gibran. Bang. Weh, foto dulu dong, weh. Yang mau foto. Ya, dan. Ayo, on cam. Rara, ayo kamera depan Rara. Oh, ini ada Salman tuh, dia tuh. Jadi pada pamer gambar nih. Ayo dong. Berapa pada gambar kita aja. Gimana cara ngeliatnya? Matiin dulu ya filternya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Aku malah pakai filter itu. Pakai ini deh.
fotonya gini aja kali ya. Tes. Buset, jaringan saya hilang. Iya, Ajam juga hilang. Lah iya, hilang aja. Iya, dia keluar. Masih ini kedengaran nggak suara saya? Dengar. Cuman videonya rada nge-lag. Dengar. Oh. Oh ya, buat yang belum tahu ini yang Zloci, owner Artem. Halo. Oh, Halo Zloci. Oh halo. Wih, kita nggak tahu, sorry ya. Artem, teman si DC. Makasih udah ngeramein Kakak owner kesini. Artem on cam dong. On cam. Liatin mukanya dong. On mic gak apa-apa. Pak Ketua, Pak Kades desa sebelah. Boleh dong nanti PC kakaknya. Dia dari Boleh. DC3 itu. Si Boleh. Bang aja sih ya. Ini Saya juga. Ini udah vote belum? Belum. Belum. Ayo Ayo. foto Bentar, ini. dulu. Akhirnya muka Bang Ajis ketahuan. Aku mau begini aja. Oke, chatnya di nggak usah chat dulu. Tutup muka saya. Sebentar. Ini pisang nggak DM. Bentar ya, bentar. Oke. Tunggu pisang. Apa katanya? Ini kok pada spill gambar semua anjir, mukanya mana? Aku juga mau gambar aja deh. Aku malu, malu. Ya, Ide. malu. Katanya pakai baju putih Kak Mal. Oh iya, nih. Aku pakai baju merah, Bang Ajis ikut-ikutan. Asik. Aku mau gambar aja. Ayo liatin itu Mal. Sekarang nggak sih? Kita couple. Nggak kelihatan. Ini Ya, terus pisang yang mau nyampein ini minta tolong sampaikan permohonan maaf kalau ada kata salah kata dan sebagainya. Udah itu doang. Nggak, Ayo, Dia ajakin belum masuk. jawab Nggak, chatnya. maaf. Jatuh. Dokumentasinya kurang. Ayo. Oke. Ayo gaya. 1, 2, 3. Ayo ganti gayanya. 1, 2, 3. Waduh, jaringan saya pakai nge-lag lagi. Nah, udah. Kemarin Orang tadi gambar. wanita nggak kelihatan muka. Padahal baju kita couple. Nggak usah GR. Ini di siapa aja. Ini mau absen satu-satu tapi nggak kelihatan semua mukanya. Ya, Maneta kontennya Ajam, tapi nggak mungkin konten saya. Udah kelar ya? Udahin aja ya. Udah. Bang, Wah, pamit ini ya. Bang pokok. Pamit ya. Oke, Thank you dadah. materinya. Oke. Dadah Dadah. Enis. Bang Poko ngomong dong. Ayo ngomong. Halo. Nah, ini Titip makan nanti buat kemungkinan bakal jadi moderator ya. Ya. Kok bisa gitu? Iya, nemenin Azam. Mana baju merahnya Mal? Iya. Nemenin Azam nanti. Suaranya kok mantap ya. akhirnya Ih, kok bisa semuanya dapet. kok semuanya pakai baju hitam-hitam sih? Kayak iya. Saya juga lagi pakai baju hitam-hitam kok. Coba lihat. Aku merah Nggak mau sih, lagi gelap. kan nggak kelihatan. Nggak, katanya kalau sekarang tuh nggak ada. Iya, makasih. Hoax gitu. Makasih semuanya. Ini Maret aku miring. Kepercayaan yang dalam itu cukup. Oh, HP-nya mati. HP-nya pisang mati. Jadi gitu deh. Oh, Asik. sih. Makasih ilmunya Kak. Oke, sama-sama. Salma, kacamatamu cute banget sih. Aduh, sempat-sempatnya. Poko jago. Serius, lucu banget. Ayo ulang football tadi Salma nggak on cam. Sama on cam tadi kah? Enggak. Sebentar. Ini Nggak, kan? pisang kayaknya mau join lagi. Kayaknya mau bisa join lagi nih. Bentar. Oke, guys. Iya, Ada run dong. Itu coba lihat mugnya dong, kamar. Hah? Mugnya. Gelas.
Lanjut deh, fotoan dulu. Nih nunggu Jadi hijau. pisang dulu. Wah, Nunggu pisang Kan dulu. Kiowo. Iya. Oke, bisa join lagi deh. iya. Ini jangan Ada join jangan nggak? off dulu dong. Feeling shoppingnya. Udah hilang. Spilling Shopee beneran. Spilling Shopee. Lihat di Ya, Spilling Shopee dong buat beliin. kan ada di riwayat Beli-beli. kepergian. Nah itu aku suka ganti-ganti akun. Kalau ada Waduh, kalau ada make lain, pasti habis beli yang sus. waduh. Wah, Jadi gratis ongkir ya nih. pisang udah masuk. Enggak. Halo pisang. Mareta pisang, kayaknya oke. ini deh. kita potbar. Mareta di sini ya. Utang di Shopee Pay. Wah, parah sih. Tapi gitu sih Jam. Lu pernah Ajam nih sering pakai pay later. Nih. Enggak dong. nyicil deh. Enggak dong. Pay letternya dia udah sampai Bang Ajam aku mau fan artin Bang Ajam dong tadi. Mana mulut tuh? Mulut. Paratin saya dong. Boleh dong, paratin saya dong. Parah Jam. Ya. Awas lo Jam buat anda Jam. Enggak. Tar dulu. Ini pasti dipakein hijab sama dia nih. Tuh kan. Tuh di bagian hijau. Coba lihat. Nggak kelihatan kemarin. Tuh. Lucu. coba foto aja. Ngegas gitu. Nggak kelihatan. Cantik banget jadi. Wah, Mana lah Ukti Alfira. Pisang ini mana nggak on cam? Nunggu pisang on cam loh padahal. Ajam jadi ukti. Oh iya, bentar. Maaf ya, tadi HP ku nyerah. Dia sekarat. Gak apa-apa santai. Nggak apa-apa, makasih loh. Materinya sangat jelas. Makasih loh, materinya bagus banget. Wah, punya makasih terus. banyak. Sampai ada itu loh, ada sepatu itu udah mega aja. Endok. Apa? Ada sepatu. punya. Apa? Mbak dagang pantopel ya? Nangis. Enggak, Jangan nangis mulu. suka. Ayo, udah bisa. Ngejuri nangis, ngemateri nangis. Kayaknya Mbak melankolis banget ya. Iya, ada. Ya, oh ya betul, saya nggak botak lagi. Udah panjang ini. Iya makanya udah mau on cam. Gak jadi ku kirimin lo PDC. Ke BDC. Oke belum? Pisang. Oh udah bisa. Ayo ya Fatbar. Tapi aku nggak ada anunya loh ya. Aku nggak ada anunya, nggak ada BG-nya tapi. Enggak apa. Udah dikirim di chat. Gak apa-apa, Udah mukanya dikirim, jadiin BG aja. Aku mau. Udah dikirim di WhatsApp. Jelek. Pisang, tangannya gini. Udah anu belum sih? Iya udah sih. Mana udah kelihatan bentar. Udah kok udah. Ini dulu. Udah kak. Bentar, jaringan saya baru balik. Tadi hilang. Oke, ayo kayak. Belum. Itu pisang belum. Ya. Sabar. Ya gaya. Asik. Gimana sih tangannya? Oke, 1, 2, 3. Ajis pengen banget. Ini pisang sebelah mana saya sih? Ada yang mau SS? Pengennya. Jangan deh kalau sama langsung jangan. Oke udah. Aku mau gini. Asik mana? Kita lihat di kamar Solo. Sampai mukul meja. Gak ada Ayo, bisa. pasangannya, sendiri pun jadi. Mau lagi nih? Asik lagi gaya. 1, 2. Boleh. Ini SS satu tangan gimana sih? Oke, bisa deh. Gaya narik pipi dong. Udah. Asik, ayo Mal.
Tapi nggak suara. Udah banyak. Tangan doang. Buyar. Buyar. Udah. Oke, Udah, makasih ya udah. Pisang. Udah lah. Terima kasih Aja semuanya yang udah Aja udah join. kesel. Terima kasih semuanya. Gaya 8%. gaya narik pipi yang cabi-cabi. Ya. Oh nggak jadi deh nanti di SS. Yang cabi, Jis, yang cabi. Kayak kasihan banget ini ada yang baru mau join. Lihat. Astaga. Halo Ya. Aster. Halo. Yang Aster kan? Halo Aster, kita udah selesai. Halo Aster, mau ikut fotoan nggak? Ayo Kita foto. ikut foto aja yuk. kita baru join Udah. Pak. Gak apa-apa, ayo ikut Ikut fotoan. foto aja yuk, ikut foto aja. Nggak lihat. Ayo foto. Ayo. Yang cuma foto ya ampun. Oh, Decil udah live. Sama malah gaya-gaya sendiri. Aja tak kira nggak kelihatan loh. Layarmu paling depan. Oh iya, saya mau nanya satu. Ini Pisang tadi kok Iya. nggak kekontrol ya ketawanya. Saya kemarin open cam ya, Maafkan, tapi aku guys. nggak kelihatan. Anu, Iya. Halo, iya halo. 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 Nah, itu Siapa sih jidatnya tuh, foto jidatnya. Ayo turunin ke bawah lah. Bukan jidatmu, Jam. Oke, sekarang apa? Gimana cara punya langsung pipi sih, Jam? Pukul pipi lu pokok. Ada. Iniin. Pakai berlubang. Oh, udah. Udah tak bolongin nggak muncul-muncul. Itu langsung Iya. gede di sini ya. Gue kecil banget di bawah. Iya, emang. Kelihatan. Gua malah Kalau ini nggak ada. di samping bibir. Coba, kamar senyum dong, Kak. Mau. Malu-malu dia. Langsung ditutup. Wah, Langsung pokok parah ditutup. sih. Iya, sorry, Iya, maaf. Mit sama Izo nggak mau. Marieta digodain. Maaf, bercanda. Jangan nyebut-nyebut lain-lain ya. Marieta masih protek. Ajis. Ajis udah kayak ranger merah lama-lama. Ranger merah. Jis, kamu sendiri merah di sini, Jis. Yang lainnya hitam. Iya, dan pesona saya kan merah. Harus ngikut dong. Oh, ini ya kemerdekaan ya. Oh ya, 17 Agustus ya. Kebetulan di sebelah saya pisang sih. Jadi putih, merah putih. Oh iya. Ini Masalah udah, punya ini budi udah. ya. Ya udah. Ya, gue Kalau baru itu. mau live aja nggak apa-apa. Ini habis ini ada Iya. eval nggak? Ayo Ada kita dong. kalau gabut. Ada. Apa? Bagi-bagi Apple. Evaluasi. Eval. Oh, Eva. Oh, salah dengar. Sorry. Kalau Boleh sih orang luar. harus jadi moderator ya. Aduh. Boleh. Aduh, sudah jadi moderator. Kalau jadi moderator pasti diajak terus ya kan? Bener kan? Iya. Iya betul. Ih, jadi moderator nggak tahu mau ngomong apa. Bantuin aja, berarti aku diem, enak. Oh, kalau cuma diam aja, cuma baca komentar boleh sih. Kan itu Boleh tuh kalau buat baca komen. Bantuin dia bantuin aja. Sama. Nanti aku diem, aku Oh iya. Anjir, saya receh banget ngeliat Salma. Perasaan tak kira nggak ada yang ngeliatin sumpah. Di layarmu paling depan, Salma. Iya.
Paling atas. Paling atas lagi. Ada yang ngecek Discord gak? Gak ada yang ngecek Discord ya? Nggak ada. Loh, ini kamar mana nih, hilang nih kamar. Baterainya Ya. sekarat Mareta. Aduh. Ah, sepi. Ngapain sih Ya. ngobrol aja lah.